wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Jamaah salat subuh musalla al-barakah rahimani rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian tentang masalah menyambut bukan ilmu syar'i, menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan ke-18 tentang masalah masih membahas tentang adabus siyam, menjauhi perkataan yang kotor, ya. Kemudian adab yang ketiga adalah darasatul Quran. Adab yang ketiga ini adalah rajin membaca Al-Quran, ya, yaitu apa? Rajin melakukan kebaikan dan tadarus Al-Quran. Ya, jadi Asim radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Subhanallah. Jadi kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ya. Nabi adalah orang yang paling dermawan dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi. Artinya apa? Kedermawanan Nabi meningkat tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada bulan Ramadan dan Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wa kana Jibrilu alaihi salamu ilqahu kulla lailatin fi Ramadana hatta yansalikha. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu setiap malam pada bulan Ramadan, dan malaikat Jibril alaihi salam ia bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam pada bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ya. Terus kata Abdullah bin Abbas, ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril. Fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salamu kana ajwada bil khairi min ar-rihi al-mursalah. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan malaikat Jibril, maka beliau menjadi orang yang lebih dermawan dalam hal kebaikan daripada angin yang kencang yang dikirim. Ya, maksudnya apa? Melebihi hembusan angin. Subhanallah. Di dalam hadis ini jemaah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Pelajaran yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Artinya Nabi adalah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan Nabi kalau hendak bersedekah maka Nabi tidak mikir-mikir lagi. Ya, disebutkan di dalam sebuah kisah, ada seseorang yang masuk Islam, ya, satu kaum masuk Islam karena sebab apa? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan ada seseorang, ya, yang dia dikasih harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak satu lembah.
Yes, dikasih kambing 1 lembah jemaah banyak. Maka orang ini pun balik ke kampungnya, maka dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, masih Islamah kalian bahwasanya Muhammad demi Allah tidak pernah takut miskin. Dan akhirnya apa? Kaumnya tersebut mengikuti dia dan masuk Islam semuanya. Subhanallah. Dan ini menunjukkan apa? Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bukanlah orang yang kikir. Nabi bukanlah orang yang pelit, akan tetapi Nabi adalah orang yang dermawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedermawanan Nabi meningkat ketika yaitu apa? Pada bulan Ramadan. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua daripada hadis yang mulia ini adalah yaitu bahwasanya kita diperintahkan ketika masuk bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk lebih banyak melakukan kebaikan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu adalah tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Apa seperti misalkan bersedekah, yang mana sedekah ini manfaatnya bukan hanya untuk orang tersebut, tapi untuk orang lain. Ya, maka bagi Anda yang mungkin memiliki harta, maka berinfaklah, bersedekahlah, terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik sedekah itu ada pada bulan Ramadan. Dan kita melihat betapa banyak kaum muslimin yang mereka dermawan pada bulan Ramadan. Dan harus kita pahami juga bahwasanya kedermawanan itu tidak hanya pada bulan Ramadan, artinya di bulan-bulan lain juga kita diperintahkan untuk selalu yaitu memiliki kedermawanan, selalu berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan dan yang semisalnya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga adalah bahwasanya pada bulan Ramadan Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya malaikat Jibril adalah yaitu apa? Pemimpinnya malaikat. Jibril adalah pemimpinnya malaikat. Dan Jibril ini disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya beliau alaihi salam adalah pemimpin daripada malaikat. Ya, kemudian Jibril alaihi salam ini memiliki sayap jamaah. Ya, jadi disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya sayap malaikat Jibril itu terdapat 600 sayap. Ya, satu sayap itu jaraknya antara timur dan barat. Subhanallah, antum lihat betapa besarnya malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Nah, Jibril salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada bulan Ramadan. Ya, setiap malam sampai akhir malam Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril? Maka di sini disebutkan bahwasanya Nabi membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril, yaitu apa? Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau seandainya terdapat kesalahan maka dibenarkan. Ya, kemudian yang ketiga tentu saja di dalam tadarusan tidak apa? Mengganggu tetangga masjid. Ya, tidak mengganggu tetangga musala. Artinya apa? Jangan menggunakan suara luar misalkan. Ya, kalaupun mau melakukan suara di luar maka apa? Harus ingat waktu. Dan harus yang di sekitar kita itu mungkin orang muslim dan yang semisalnya. Yang mana kita melihat banyak sekarang yang mana mereka melakukan tadarusan tapi tidak memiliki adab. Yang mereka mengganggu orang lain, yang mengganggu waktu istirahat orang lain, apalagi suara dengan keras. Udah itu bacaan salah-salah pula. Maka berlipat-lipat ini dosanya. Dosa salah dalam membaca Al-Quran. Kemudian apalagi dosa mengganggu tetangga, dosa mengganggu orang istirahat orang tidak tenang dan yang semisalnya. Di satu sisi mereka mendapatkan pahala, di satu sisi juga mereka mendapatkan dosa. Inilah contoh sebagian orang yang mereka beribadah tidak dilandasi dengan ilmu. Mereka hanya bermodal dengan semangat tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil bahwasanya ketika datang bulan Ramadan maka Nabi SAW memiliki kedermawanan yang berlipat-lipat. Bahkan kedermawanan Nabi yaitu melebihi yaitu arus angin. Subhanallah jemaah. Kita lihat arus angin.
begitu cepat. Ya. Nah, Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, maka kedermawanan Nabi melebihi arus angin tersebut. Ini memberikan motivasi kepada kita bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, maka kita harus meningkatkan kedermawanan kita. Yang mungkin Anda tidak pernah berinfak di luar daripada bulan Ramadan, maka datang bulan Ramadan berinfaklah, meskipun ya 10.000 atau misalkan 20.000 ataupun berapa. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala melihat, yang Allah lihat itu adalah bukan nilai yang kita infakkan, akan tetapi seberapa besar keikhlasan kita di dalam berinfak tersebut. Nah, demikian jemaah adab yang ketiga, dan insyaallah kita kembali akan melanjutkan adab berikutnya pada pertemuan subuh besok bismillah, yaitu masih ada sekitar 3 adab lagi. Ya, nah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.